Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Bersyukur kepada Allah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Bersalawat kepada Nabi Agung Nabi besar Muhammad SAW. Alhamdulillah kali ini Al-Fakir bersama Sakera 212. Insya Allah teman-teman semua sudah pada tahu. Kan berapa minggu yang lalu, kurang lebih 2 minggu yang lalu ini kita pertemuan yang kedua kalinya beradar. Masya Allah, kita tetap menyuarakan yang panjang umur perjuangan. Masya Allah. Jadi kali ini di malam hari ini Al-Fakir berada di Madura. Tak culik tadi, brother. Masya Allah, kita ngobrol santai Kang Arif. Tapi ini agak-agak panas-panas dingin tentang Menteri Agama Gus Yakut yang selalu membuat kontroversi. Kemarin berapa minggu yang lalu membuat kontroversi tentang toa. Video banyak yang viral. Kalau Gus Yakut melihat itu sangat malu Kang Arif. Non Muslim menanggapi. Ya banyak sih yang mengecam, cuman sampai saat ini nggak ada permintaan maaf kayaknya. Ya karena mungkin pura-pura nggak dengar palingnya. Apalagi di tanah Minang sendiri Kang Arif mengharamkan Gus Yakut. Ini Gus Yakut Menteri Agama pribadinya ya. Bukan keseluruhannya. Dan ini merupakan respon masyarakat Minang sendiri terkait ucapan daripada Gus Yakut. Terutama kepada Bapak Fauzi Bahar, Ketua Elkam Sumatera Barat. Beliau mengatakan bahwasanya Gus Yakut haram di tanah Minang. Boleh ke tanah Minang asalkan satu, meminta maaf kepada keseluruhan. Bukan hanya umat Islam aja, umat non Muslim juga. Satu. Yang kedua, meminta diproses hukum dan dipecat. Gitu aja permintaannya. Insya Allah kedepannya baik-baiklah. Intinya meminta agar Gus Yakut di sini dipecat jadi menteri, minta maaf, terus meminta untuk aparat menindaklanjuti daripada pernyataan Gus Yakut. Memang kayaknya harus ditindaklanjuti karena kalau misalkan ini dibiarkan, dientengkan oleh para penegak hukum, nanti semakin banyak bermunculan. Saya yakin semakin banyak bermunculan penista agama Islam. Menganalogikan suara azan dengan gonggongan anjing. Meskipun beliau tidak mengatakan azan, tetapi beliau kan mengatakan bahwasanya ada suara sehari 5 kali gitu. Kalau nggak azan ya sholat 5 waktu. Benar. Ada segelintir yang mengatakan bahwasanya ini lebih parah daripada Ahok. Benar. Habib Rizik juga menegaskan di dalam penjara bahwasanya ini lebih brutal daripada Ahok dan ini harus diproses secara hukum dan meminta aliansi umat Islam agar mengadakan demo berjilid-jilid sampai aparat penegak hukum di sini memproses secara tuntas daripada kasus penista agama. Inilah yang merasakan masyarakat. Bukan hanya masyarakat saja, ras, agama semua diresahkan gara-gara statement seorang menteri agama. Kita juga bingung. Ini menteri agamanya apa? Agamanya Islam. Cuman kenapa pernyataannya sering menyakiti daripada umat Islam? Mungkin yang berakal sehat di sini merasa sakit hati, tetapi kalau gerombolannya mungkin tidak ada rasa tersinggung sekalipun, meskipun kayak kemarin itu suara azan dibandingkan dengan suara anjing, hubungan anjing. Mungkin orang yang mungkin masih setia sama beliau nggak bakal marah gitu loh, nggak bakal terpanggil hatinya. Selalu dicari pembenaran apapun. Tolong jangan taklid buta saudaraku semuanya. Beliau ini putra Madura, asli Madura, anak putra Minang. Di Minang pun pernah dikatakan oleh Pak Fauzi Bahar, Ketua Elkam. Pertama, diluncurkanlah SK 3 Menteri, peraturan jilbab yang di Sumatera Barat itu. Kita diem, kita masih sami'na aja, sami'na. Terus peraturan kota amal, kita diam, sami'na aja. Ini sangat brutal ini. Dari masyarakat Minang sendiri, terutama dari ketua adatnya sendiri mengatakan bahwasanya ini parah sekali. Bahwasanya di dalam azan itu ada asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Tidak, bukan main-main. Itu rukun iman, keyakinan kita, keimanan kita kepada Allah dan Rasulullah. Itu saya minta kepada Bapak Kepala Negara, mudah-mudahan ini diproses. Ini bukan hanya umat Islam saja yang melaporkan Gus Yakut. Dari tiap provinsi, tiap daerah melaporkan Gus Yakut. Mudah-mudahan tiap daerah diterima laporannya, diambil alih oleh Bareskrim, mudah-mudahan diproses. Siap. Ada nggak keadilan lagi? Jadi iya, sebenarnya dengan
di prosesnya Gus Yakut di sini, insya Allah nanti ini agak sedikit meredam terkait tentang masyarakat yang mungkin agak sedikit sakit hati daripada pernyataan Gus Yakut, bukan cuman membandingkan suara azan ini, bahkan kemarin sebelumnya memang ada suatu statement yang mungkin sangat meresahkan masyarakat. Hadiah itu apa? Hadiah Menteri Agama? Iya, hadiah kayak hadiah Menteri Agama hanya untuk NU. Kan itu suatu pernyataan yang tidak layak dikeluarkan daripada mulutnya Gus Yakut. Seorang menteri loh. Makanya kalau misalkan Gus Yakut tidak mau mundur dari Menteri Agama, ia harus menerima. Kalau misalkan ada orang yang tidak mengakui kalau ente kalau panjenengan Menteri Agama karena perbuatan ente. Tetapi kalau ente di situ sadar mengakui atas kesalahannya, hilaf katakanlah bersalah dan minta maaf, wis, insya Allah masyarakat sama-sama menerima dengan lapang dada loh. Nah ini sekarang lagi Kang Arif, menak buat ulah lagi. Yang mana itu yang mana? Iya, ini nggak apa-apa sambil ngerokok ya? Iya. Ngepep ya? Iya, mengenai logo halal ini. Iya, saya sempat juga nanggapin kemarin. Kita juga ngelihat itu kan. Ini kok logonya sekilas kita lihat kok wayang gitu. Wayang. Nggak ada mirip-miripnya sama sekali dengan logo halal yang sebelumnya. Dari desain, warnanya sangat tidak persis dan tidak ada kemiripan dengan logo yang sebelumnya. Kalau kita baca nggak kelihatan halalnya ya. Kalau logo yang sebelumnya kan MUI itu kelihatan sangat jelas. Tolonglah, jangan kalian selalu membuat gaduh statement-statement ini. Tolong dengarkan nasihat ulama, terutama Ustadz Adi Hidayat dan ustadz-ustadz yang lainnya yang telah memberi nasihat. Itu halus loh, jangan kau bilang radikal. Nasihati dibilang radikal, yang lembut dibilang radikal, yang keras teroris. Gak apa-apa sih kalau menurut saya. Kalau Ustadz Somad termasuk daripada bagian ustadz atau ulama radikal, ya saya mengakui bahwasanya saya radikal gitu. Iya. Karena saya mengikuti daripada kajian Ustadz Somad. Tentunya di media ya. Iya. Radikalnya bagaimana itu Kang Arif? Sekarang ini kritis, oposisi dibilang radikal, padahal itu tujuannya untuk memperbaiki daripada keadaan negara yang bisa dikatakan amburadul lah. Kan di sini kami sebagai rakyat tentunya di sini mempunyai kewajiban apabila negara kita di sini berada dalam ancaman gitu. Dan itu sudah dilindungi oleh Undang-Undang Dasar 45 gitu. Tolonglah uruskan yang selalu itu membuat masyarakat jangan sampai kesusahan seperti minyak goreng dan lain-lain. Negara kita kaya, apalagi daerah Kalimantan, Sumatera. Tapi kok begitu sulitnya kita mendapatkan minyak goreng sampai ngantri. Itu apa kena pasal seperti Habib Rizik apa enggak ya? Aslinya yang kena itu yang membuat ngantri ini. Enggak. Intinya kalau permasalahannya muncul daripada penguasa, ini kelalaian minyak goreng ini kan termasuk salahnya daripada penguasa. Karena penguasa yang membuat hal-hal seperti ini, jadi nggak akan dikena denda gitu. Apalagi sampai di proses penjara. Nggak mungkin kayaknya. Nggak mungkin. Itu di negara antah berantah ya. Jadi saya rasa untuk pelanggaran kerumunan hanya berlaku untuk para pejuang agama Islam. Selalu jadi incaran para rezim yang mungkin takut kebongkar daripada perbuatan-perbuatan zalim, permainan liciknya gitu. Bukan hanya Habib Rizik aja, Habib Bahar dan ulama-ulama yang lainnya. Nah, ini terutama yang terlalu berani untuk membongkar di balik kasus KM50. Ini memang dikejar-kejar. Itu karena beliau terlalu berani untuk membongkar di balik kasus KM50 gitu. Munir kan di situ pernah belak-belakan mengatakan bahwasanya fitnah keji yang mengatakan bahwasanya Laskar FPI membawa senjata tajam gitu. Belak-belakan fitnah keji. Ini nyawa manusia sangat berharga. Apalagi beliau ini menjaga ulama dzurriyyatun Nabi. Kalian boleh selamat di dunia. Siapapun itu yang bermain, yang terlibat di KM50, tunggu azab kalian. Kalian akan menerima di saat kalian sudah menghadap pilihan kubur. Jadi dari awal yang kita bahas tadi tentang peraturan TOA sampai logo halal yang
diterbitkan oleh Menteri Agama. Jadi tanggapan dari ulama-ulama Madura dan tokoh-tokoh alim ulama yang ada di Madura, termasuk Kang Arif sendiri, bagaimana responnya? Kalau ulama-ulama Madura sudah membuat pernyataan terkait daripada ucapan-ucapan dan statement Menteri Agama, bahwasanya di sini sama-sama sepakat, ulama tentunya yang berjuang di jalan Allah ya, yang berada di jalan Allah di sini meminta agar Gus Yakut di sini dicopot, minta maaf, terus diproses secara hukum karena kembali ke tadi kasusnya lebih parah daripada Ahok. Jadi apalagi saya gitu loh. Ya mungkin di sini sangat tidak setuju dengan banyaknya statement yang kontroversi, tentunya sangat menyakiti hati umat Islam. Tentunya saya bukan cuma dari azan sih, mulai dari dulu memang mengharapkan Menteri Agama di sini turun dari jabatannya karena sangat tidak layak dan tidak pantas menjadi Menteri Agama. Memang rezimnya, pusatnya di rezimnya, sistemnya ini. Mungkin kalau sistemnya sudah diganti, insya Allah negara kita yang menjadi baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Berarti ini Gus Yakut tidak akan pernah turun kecuali rezim ini tumbang gitu ya. Iya. Ya rezim antah berantah itu. Berarti kita doakan aja semoga rezim ini cepat ya segera diganti lah. Iya. Yang saya sayangkan sekarang Kiai Ma'ruf Amin. Jenengan sekarang di mana? Katanya ini si Yakut lebih parah daripada si Ahok. Jenengan dulu kan pernah berjuang juga dalam kasus Ahok. Ya mungkin di sini jenengan terang-terangan bahwasanya musuh yang sangat nyata ini adalah Ahok. Sekarang ente kemana? Kok nggak bersuara? Ada masalah apa dengan Anda, dengan panjenengan gitu loh? Kok bisa-bisanya masalah yang cukup besar membuat umat Islam terpecah belah, panjenengan tidak mengeluarkan statement apa-apa, seenggaknya mengeluarkan statement apa untuk meredam daripada kemarahan umat Islam tentunya dari berbagai daerah. Ya Kiai Ma'ruf Amin itu wakil presiden itu ya? Kurang paham aku jabatannya. Ana juga baru tahu. Lagipun kayaknya beliau ini pernah jabat jadi ketua MUI. Tapi kok nggak nanggapin ya? Dulu pernah jadi mantan atau sudah move on atau bagaimana? Ya mungkin karena beliau sekarang situasinya tidak mendukung mungkin ya. Tidak memungkinkan. Tidak memungkinkan. Jadi mudah-mudahan berapa hari kemudian yang wakil presiden ini Kiai Haji Ma'ruf Amin mengeluarkan statement kepada bawahannya yaitu Menteri Agama. Coba kita dengar. Kita pemuda-pemudi ini ingin mendengar. Wakil presiden masih ada apa enggak ya? Gitu kan? Benar. Ini bukan radikal loh. Kita menunggu pemimpin kita. Ini negara demokrasi. Siap. Terimalah masukan dan kritik kami ini. Mau nggak mau kami ini, kalian enak mikir IKN, kita akan merasakan ini. Cucu-cucu kita. Ekonomi angil wis. Iya, ambiar wis. Ambiar. Gitu. Oke, pesan-pesan untuk Kang Arif bagaimana? Nah ini untuk pesan... Menteri Agama dan lain-lain. Oke, siap. Di sini suatu waktu dulu Rasulullah pernah didatangi oleh malaikat Jibril. Atani Jibrilu faqala ya Muhammad. Jibril datang menemui Nabi Muhammad. Faqalah, dan Jibril berkata, ya Muhammad, hei Muhammad, ismasitah, hiduplah semau kamu, fa innaka mayyit, tapi ingat suatu saat kau akan menjadi mayat. Wa'mal masitah, kerjakanlah apa yang ingin kau kerjakan. Fa innaka madziyun bih, tapi ingat suatu saat kau akan dimintai pertanggungjawaban dari setiap pekerjaan yang kalian buat sewaktu masih di dunia. Wahbib masih cintailah apa yang kau cintai. Fa innaka mufariqahu, tapi ingat suatu saat kau akan meninggalkannya. Mungkin jabatan yang kalian cintai sekarang, mungkin harta yang kalian cintai sekarang, tapi ingat nanti harta itu akan hilang, akan musnah dan tidak akan pernah dibawa mati. Dan semua nanti itu akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya yakin kalian semua para pejabat, para penguasa di sini sudah tahu semua tentang ilmu-ilmu gini. Tapi kadangkala yang namanya dunia selalu menutupi daripada hati kita untuk melihat daripada kebenaran. Ya kadangkala yang lebih parahnya
yang hak dibilang batil, yang batil dibilang hak. Maka tinggal tunggu aja nanti kalau misalkan kalian tidak mau tobat dan tidak pernah mengakui kesalahannya, tunggu aja nanti kalian ketemu di pengadilan akhirat tentunya. Oke. Itu Masya Allah pesan, dan itu tentang daging semua ini. Sampai mengutip hadis. Masya Allah. Mudah-mudahan apa yang kita sampaikan ini, Kang Arif juga yang menyampaikan, ini negara demokrasi, ambil yang baiknya. Ini nasihat, walaupun kita ini bukan siapa-siapa ya, kita hanya rakyat biasa saja, tapi setidaknya kita sudah terpanggil giroh kita, kewajiban kita gugur, walaupun kita berjuang dengan media sosial ini. Mantap. Pokoknya anak muda ini harus berani juga angkat suara. Jangan kalian hanya nulis di komentar, ayo semangat, ayo semangat. Hey, kalau kita di penjara, kalian nggak bisa apa-apa. Maka dari itu, kalau misalkan banyak anak muda yang angkat suara, insya Allah nanti sedikit demi sedikit akan bisa merubah daripada perilaku-perilaku pemerintah. Sebagai pemuda-pemudi, kita yang akan merasakan semua. Mudah-mudahan bermanfaat untuk saya, Kang Arif, dan semuanya. Ambil hikmahnya, ambil nasihat yang penting. Mudah-mudahan apa yang kita sampaikan ini, kurang lebihnya saya minta maaf, Kang Arif minta maaf, kita berdua minta maaf. Walaupun kita kurang adab lah kepada yang lainnya. Siap. Walaupun mengatakan seperti itu, karena barbar, gimana? Tapi giroh kita ini, barbarnya kita kepada penguasa yang zalim. Ya, jangan dibilang gibah. Ada yang mengatakan gibah, kita tidak membicarakan aibnya. Yang kita bicarakan adalah statementnya. Beliau berstatement di medsos, kita menanggapi juga di medsos. Benar. Ilal liqa fi amalillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.